Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar tentang komposisi fungsi. Gimana ya caranya? Yuk langsung kita simak penjelasannya. Yang pertama, kita akan belajar tentang definisi komposisi fungsi. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx dengan f memetakan b ke c dan g memetakan a ke b. Dari dua fungsi ini dapat disusun sebuah fungsi baru dengan menggunakan operasi komposisi, yaitu dituliskan seperti huruf O tapi kecil ya, itu disebut dengan bundaran atau dibaca dengan komposisi. Ada juga yang membacanya noktah ya, atau bundaran. Fungsi baru yang dapat dibentuk adalah hx sama dengan f bundaran gx sama dengan f gx dengan h memetakan a ke c. Fungsi f bundaran gx sama dengan f gx disebut fungsi komposisi dari f dan g. Yang kedua, sifat-sifat komposisi fungsi. Misalkan f memetakan a ke b, g memetakan b ke c, dan h memetakan c ke d, pada komposisi fungsi berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, tidak berlaku komutatif. F bundaran g tidak sama dengan g bundaran f. Yang kedua, asosiatif. Berlaku secara asosiatif. F bundaran G, bundaran H sama dengan F bundaran G, bundaran H. Yang ketiga, memiliki fungsi identitas. Identitas X sama dengan X sehingga F bundaran identitas sama dengan identitas bundaran F sama dengan F. Kita langsung masuk ke contoh soal ya. Oke, nomor 1 diketahui fungsi fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x kuadrat plus 2. Tentukanlah yang pertama A, f bundaran gx, B, g bundaran fx, yang C, f bundaran fx. Jadi suatu fungsi bisa dibundarkan terhadap dirinya sendiri juga ya. Kemudian yang D, f bundaran g2. Oke, kita kerjakan yang A duluan ya. Oke, yang A di sini kita mau mengerjakan f bundaran gx-nya ya. Oke, jadi yang A di sini. Oke, tadi kan soalnya ada di slide sebelumnya ya, biar kita nggak lupa. Di sini saya tulis lagi untuk fx-nya itu berapa, gx-nya itu berapa ya. Di sini saya tuliskan lagi. Tadi diketahui di sini aja ya. Fx-nya itu sama dengan 3x min 1 ya kan. 3x min 1, kemudian gx-nya itu 2x kuadrat plus 2 gitu ya. Oke, yuk langsung kita kerjakan f bundaran gx-nya. Oke, jadi kalau ada bundaran, maksudnya bundaran f bundaran g, berarti g ini ada di dalam f ya. Ya, g ada di dalam f gitu ya. Jadi f nulisnya gini, buka kurung G, buka kurung X, ditutup kayak gini ya. Oke, gitu ya. Oke, lanjut yuk. Tadi kan G ada di dalam F gitu ya. Jadi setiap fungsi F itu yang ada X-nya kita ganti jadi fungsi G ya. Ingat, pada fungsi F yang ada X-nya itu kita ganti jadi G, jadi fungsi G gitu ya. Oke, yuk kita perhatikan di sini. Tadi kan kita mau nulis fungsi f ya. Fungsi f di sini ada 3x min 1, berarti 3. Oke, x-nya tadi diganti dengan gx. Gx-nya tadi berapa? Yaitu 2x kuadrat plus 2 gitu kan. Kemudian tadi kan 3x min 1. Ya udah, min 1. Karena min 1-nya nggak ada x-nya, jadi udah kita tetap tulis min 1 aja gitu ya. Oke, lanjut yuk. Tinggal kita operasikan aljabar. Jadi 3 dikali 2x kuadrat itu adalah 6x kuadrat. 3 dikali 2 atau dikali plus 2 itu sama dengan plus 6. Kemudian min 1 sama dengan 6x kuadrat plus 6 dikurang 1 sama dengan plus 5. Plus 5, ini 5 ya. 5. Jadi f bundaran gx sama dengan 6x kuadrat plus 5. Lanjut yang B, itu ada G bundaran F. Kalau tadi F bundaran G-nya yang ada di dalam F, kalau G bundaran F berarti F-nya yang ada di dalam G gitu ya. Jadi setiap X pada fungsi G itu kita ganti jadi fungsi F gitu ya. Yuk kita kerjakan. Oke, jadi kita
induknya itu jadi G-nya, jadi G ya. Jadi 2x kuadrat. X-nya tadi kita ganti jadi fungsi f. Fungsi f di sini apa? Yaitu 3x min 1. Jangan lupa ini kan ada pangkat 2-nya ya. Jadi pangkat 2 kemudian ditambah dengan 2-nya kan nggak ada x-nya, jadi nggak usah kita rubah lagi, tetap 2 gitu ya. Oke, lanjut. 2 dikali ini 3x min 1 pangkat 2. 3x min 1 pangkat 2 itu kalian cari pakai aljabar ya, yang kali pelangi itu ya. Hasilnya sama dengan 9x kuadrat ya kan, 9x kuadrat min 6x plus 1 gitu ya. Nanti kalau kalian cari pakai yang cara pelangi itu hasilnya akan sama seperti ini. Atau bisa juga kalian pakai cara yang a kuadrat min 2ab plus b. Oke, lanjut. Ini plus 2 gitu ya. Lanjut. Sekarang tinggal kita kalikan secara aljabar. 2 dikali 9x kuadrat itu adalah 18x kuadrat. Kemudian 2 dikali min 6x itu sama dengan min 12x. 2 dikali 1 itu sama dengan plus 2. Kemudian ini plus 2-nya kita tulis ulang, sama dengan 18x kuadrat min 12x-nya kan nggak ada x selanjutnya lagi ya, jadi tinggal kita tulis lagi aja. Kemudian ini 2 sama 2 kan bisa kita operasikan, 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 4. Jadi G bundaran fx sama dengan 18x kuadrat min 12x plus 4, itulah hasilnya. Oke, kita lanjut ke yang C ya. Oke, yang C kita mau mencari f bundaran fx ya. Jadi f kita bundarkan terhadap f sendiri ya. Jadi setiap elemen x yang ada pada fungsi f itu kita ganti jadi f ya. Jadi fungsi f-nya. Yuk kita kerjakan. Di sini fungsi fx itu kan 3x ya, berarti 3 gitu kan. Dikali x. X-nya tadi diganti siapa? Diganti ya fungsi f. Jadi diganti jadi 3x min 1 gitu ya. Kemudian min 1. Min 1-nya dapat dari sini. Oke, lanjut, tinggal kita kalikan satu-satu atau kita kali secara aljabar ya. 3 dikali 3x itu 9x. Kemudian 3 dikali min 1 itu min 3. Kemudian min 1. Min 1-nya dapat dari sini sama dengan 9x min 3 min 1 sama dengan min 4. Punya utang 3, ngutang lagi 1. Jadi min 4, utangnya 4. Jadi f bundaran fx itu sama dengan 9x min 4. Itulah hasilnya. Oke, lanjut lagi yuk ke yang D. Yang D kita mau cari f bundaran G2. Oke, kira-kira ada yang mirip nggak sih soal D sama soal sebelum yang kita kerjakan tadi? Iya, mirip sama yang A tadi ya. Tapi yang A bedanya apa sama yang D? Yang A itu bedanya ininya X, ya kan? Kalau yang D ini, dia bukan X lagi, tapi udah berubah jadi angka, ya. Kayak gitu. Oke, ini ada dua cara nih, teman-teman. Cara yang pertama, kalian kan tadi sudah mencari, ya kan, F bundaran G-nya itu berapa. Nah, setelah dicari hasilnya, kemudian setiap elemen X-nya kita ganti jadi 2. Kayak gitu. Kemudian nanti tinggal dihitung. Ketemu di hasilnya. Sini, pakai cara 1 di sini ya. Cara 1. Oke, cara 1 tadi kan kita cari dulu tuh F bundaran GX-nya berapa. Nah, kebetulan tadi kan yang A udah kita cari ya, dan sudah kita dapatkan hasilnya. Hasilnya tadi berapa? Hasilnya itu adalah F bundaran GX itu sama dengan tadi berapa? 6x kuadrat plus 5 gitu kan. Gini kan ya tadi ya. Oke, kalau kita mau cari F bundaran G2 ya udah X kuadratnya kita ganti jadi setiap elemen X-nya kita ganti jadi 2. Jadi 6 2 ya, pangkat 2 ditambah 5 sama dengan 6 dikali 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 5. 6 dikali 4 24 ditambah 5 sama dengan 29. Ini cara yang pertama ya. Oke, sekarang kita kerjakan pakai cara yang kedua. Nah, cara 2 yang ini. Cara 2. Oke, cara yang kedua gimana? Cara kedua gini. F kan F ya. Berarti kan kalau F bundaran G, G-nya ada di dalam F ya. Jadi F G ini kan G-nya di dalam F. Kalau tadi kan yang nomor 1 X ya. Ya udah, kalau yang D
karena 2 ya udah X-nya kita ganti jadi 2 gini deh. Oke, yuk langsung kita kerjakan. Oke, lanjut ya. Jadi fx-nya itu kan 3 ya kan, 3. Kemudian ada elemen X-nya nih, elemen X-nya diganti jadi G gitu kan ya. G diganti jadi Gx-nya itu adalah 2x kuadrat. Nah, sekarang yang x kuadrat ini di elemen G-nya kita ganti jadi 2. Jadi harusnya kan kita nulisnya 2x kuadrat kan, tapi karena udah ininya bukan x lagi tapi 2, jadi kita rubah jadi 2 dikali x-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2 ditambah 2 gitu. Oke, lanjut lagi. Tadi kan fx ya induknya fx, 3x-nya udah kita rubah jadi bentuknya seperti ini. Kemudian masih ada lagi min 1. Min 1-nya kita rubah enggak dong, karena dia kan enggak ada komponen x di dalamnya ya. Jadi enggak ada yang harus kita rubah di situ. Oke, lanjut lagi yuk. Kita kerjakan 3. Kemudian 2 dikali 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Kemudian ditambah 2 dikurang 1. Oke, lanjut 3. 2 dikali 4 itu kan 8 ya, ditambah 2 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 10 dikurang 1 sama dengan 30 dikurang 1. 30 dikurang 1 hasilnya adalah 29. Sama kan cara 1 dan cara 2, kalian bebas pakai cara yang mana aja, yang mana yang kalian paham gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor berikutnya di situ diketahui Fp sama dengan 4P plus 1 per 2P min 1 dan Gp sama dengan akar P plus 5. Tentukan nilai P jika F bundaran Fp sama dengan 10. Oke ya, kita lanjutkan. Yuk kita kerjakan. Di situ kan tadi pada soal diketahui kalau pada soal kan diketahui ya kalau G bundaran Fp itu sama dengan akar 10 gitu ya. Nah, oke. Yuk ini kan F bundaran Fp itu sama saja F buka kurung F P gini kan ya, sama dengan akar 10 gitu kan. Oke, yuk lanjut kita kerjakan. Jadi G Fp nya tadi kan di soal sudah diketahui juga ya. Fp di soal itu adalah 4P ya kan, 4P plus 1 per 2P min 1 sama dengan akar 10 gitu ya. Fp ini udah berubah jadi ini nih, tapi masih tetap nih ini nih ada di dalam fungsi G gitu ya. Jadi G itu induknya ya. Oke, lanjut lagi yuk. Yuk tinggal kita masukkan. Jadi setiap elemen P yang ada di fungsi G itu kita rubah jadi ini gitu ya. Oke, fungsi G tadi apa? Fungsi G itu adalah akar P plus 5. Jadi akar P, berarti P nya berubah jadi ini dong ya kan. Jadi 4P plus 1 per 2P min 1 gitu kan. Kemudian plus 5 sama dengan sama dengannya di sini aja ya, sama dengan akar 10. Oke, ini kan ada akar, sebelah sini juga ada akar ya. Biar mudah kita sama-sama kuadratkan di setiap ruasnya ya. Jadi ruas sebelah kanan dan ruas sebelah kiri itu kita kuadratkan. Kalau ada akar kita kuadratkan berarti akarnya hilang ya. Kalau akarnya hilang berarti sisanya tinggal 4P plus 1 per 2P min 1 plus 5 sama dengan 10 gitu kan. Oke, kalau sudah tinggal kita operasikan deh yang sejenis, kita operasikan dengan yang sejenis. Mana nih di sini yang sejenis? Ini nih 5 dan 10. Ini kan bisa kita operasikan ya. Iya, jadi 4P plus 1 per 2P min 1 sama dengan 10. 5-nya pindah ruas nih. Pindah ruas jadi min 5. Oke, lanjut ya. Lanjut ke sebelah sini ya. Jadi tinggal 4P
4P plus 1 per 2P min 1 sama dengan 10 dikurang 5. 10 dikurang 5 sama dengan 5 gitu kan. Oke, lanjutnya gimana? Selanjutnya kan bisa kita kalikan silang nih ya di sini ya. 2P min 1 kita kali 5. Jadi 4P plus 1 sama dengan 5 dikali 2P min 1 sama dengan sama dengan 4P plus 1 5. Yang ini kita kalikan satu per satu ya, kita kali aljabar. Jadi 5 dikali 2P sama dengan 10P. 5 dikali min 1 itu sama dengan min 5. Oke, kalau sudah, yang P tinggal kita operasikan dengan yang P, yang tidak punya P tinggal kita operasikan juga dengan yang tidak punya P. Jadi 4P, ini 10-nya pindah ruas ke sebelah sini ya, pindah ruas jadinya min 10P sama dengan 1 pindah ruas jadinya min 1 min 5. 4P min 10 sama dengan min 6P sama dengan min 6. Jadi P sama dengan min 6 per min 6. P-nya sama dengan 1. Itulah hasilnya. Oke, ini tadi penjelasan tentang komposisi fungsi. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.